Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Syafir, merupakan STB 5353 Prodi Teknik Pemasarakatan kelas A. Izin Bapak, izin memaparkan tugas UTS Pancasila terkait Pancasila sebagai dasar pelaksanaan aparatur Kemenkumham dan Pancasila terkait pelaksanaan sebagai dasar pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Yang pertama ada Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Nilai sila pertama pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham ini mengandung makna bahwa setiap individu diharapkan untuk percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam konteks ASN, nilai ini dapat diwujudkan dalam bentuk integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nilai sila kedua pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham, nilai ini mengandung makna bahwa setiap individu harus dihormati dan diperlakukan secara adil dan serta beradab. Nilai sila ketiga pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham, nilai ini mengandung makna bahwa pengakuan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia serta upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dan menjaga keutuhan negara Indonesia. Nilai sila keempat pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham, di Inspektorat Jenderal Kemenkumham mencerminkan pentingnya melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan menjalankan pemerintahan dengan bijaksana, musyawarah dan perwakilan. Nilai sila kelima pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham, nilai ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan layak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan merata dalam segala aspek kehidupan. Nilai sila pertama pada Direktorat Jenderal Imigrasi, nilai sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Direktorat Jenderal Imigrasi mencerminkan kepentingan keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas dan pelayanan di bidang keimigrasian. Nilai sila kedua pada Direktorat Jenderal Imigrasi, nilai sila kedua pada yaitu mencerminkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia serta komitmen untuk memberikan pelayanan yang adil dan beradab kepada seluruh warga negara. Nilai sila ketiga pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi mencerminkan komitmen untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian. Nilai sila keempat pada Direktorat Jenderal Imigrasi, pada Direktorat Jenderal Imigrasi mencerminkan komitmen untuk melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan menjalankan pemerintahan dengan bijaksana. Nilai sila kelima pada Direktorat Jenderal Imigrasi, pada Direktorat Jenderal Imigrasi mencerminkan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian. Nilai sila kedua pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, nilai ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien, dan responsif kepada masyarakat dalam hal administrasi hukum umum. Nilai sila ketiga pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, nilai efektivitas menekankan pentingnya menjalankan tugas administrasi hukum dengan efektif. Nilai sila keempat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, nilai ini menekankan pentingnya memberikan akses terbuka dan informasi yang jelas kepada masyarakat terhadap proses administrasi hukum. Nilai sila kelima pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, nilai integritas menekankan pentingnya menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, adil, dan berintegritas tinggi. Nilai sila pertama pada Direktorat Jenderal HAM, nilai yang terdapat adalah memberikan waktu ibadah kepada pegawai yang dilangsungkan dengan pegawai tersebut. Nilai sila kedua pada Direktorat Jenderal HAM, dalam konteks Direktorat Jenderal HAM, nilai-nilai yang terkait dalam sila kedua ini mencakup keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil, dan pengembangan masyarakat yang beradab. Nilai tiga pada Direktorat Jenderal HAM mencakup upaya memastikan bahwa hak-hak manusia dihormati dan dilindungi secara merata bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Nilai sila keempat pada Direktorat Jenderal HAM, dalam konteks Direktorat Jenderal HAM, nilai yang terkait dalam sila keempat ini mungkin mencakup penegakan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, perlindungan terhadap hak-hak politik, sipil, serta memastikan akses yang adil terhadap keadilan serta pemerintahan baik bagi semua warga negara. Nilai sila kelima pada Direktorat Jenderal HAM, hal ini bisa mencakup perlindungan terhadap hak-hak pekerja, hak masyarakat adat, hak-hak atas kesehatan, pendidikan, serta upaya mengurangi disparitas ekonomi di antara masyarakat. Nilai sila pertama pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, nilai ini menekankan pentingnya untuk selalu patuh dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Nilai sila kedua pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, nilai ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien, dan transparan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Nilai sila ketiga pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, nilai ini menekankan pentingnya untuk menjalin kerjasama orang baik dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal guna mencapai tujuan bersama dalam penyusunan dan implementasi peraturan perundang-undangan. Nilai sila keempat pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, nilai ini menekankan pentingnya untuk selalu menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi serta kreativitas dalam setiap aspek penyusunan dan implementasi peraturan perundang-undangan. Nilai sila kelima pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, nilai ini menekankan pentingnya untuk selalu bertindak dengan jujur, adil, dan berintegritas dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Nilai sila pertama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, nilai ini menekankan pentingnya untuk selalu mematuhi dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks penegakan hukum dan pemasyarakatan.
Nilai sila kedua pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, nilai ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta narapidana dalam lingkup tugas Ditjenpas. Nilai sila ketiga pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan prinsip keadilan, menghormati hak asasi manusia narapidana, dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dalam sistem pemasyarakatan. Nilai sila keempat pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, nilai humanis, menekankan kepentingan memperlakukan narapidana dengan martabat, menghormati hak asasi manusia mereka. Ini mencakup memberikan perlakuan yang manusiawi, memastikan kondisi hidup yang layak, dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Nilai sila kelima pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, nilai ini menekankan kepentingan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, serta menjaga integritas dalam setiap aspek pekerjaan yang dilakukan oleh Ditjenpas. Nilai sila pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, nilai ini menekankan pentingnya untuk selalu mematuhi dan menjalankan tugas sesuai keyakinan. Nilai sila pertama pada Dirjen Kekayaan Intelektual ini bisa mencakup penghormatan terhadap hak-hak pencipta, inovator, dan pemegang hak cipta, serta upaya mempromosikan penggunaan yang adil dan berkelanjutan dari kekayaan intelektual untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nilai sila kedua pada Dirjen Kekayaan Intelektual mencakup aspek keadilan dalam perlindungan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual, serta upaya untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual digunakan secara beradab dan bermanfaat bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Nilai sila ketiga pada Dirjen Kekayaan Intelektual hal ini mencakup kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memperkuat sistem perlindungan hukum, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual. Nilai sila keempat pada Dirjen Kekayaan Intelektual, nilai-nilai demokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan sistem kekayaan intelektual juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktiknya memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nilai sila kelima pada Dirjen Kekayaan Intelektual, kebijakan kekayaan intelektual juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat luas, termasuk akses yang adil terhadap pengetahuan dan inovasi, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Pancasila sebagai dasar pelaksanaan pelayanan publik di bidang pemasyarakatan dalam konteks pembinaan kepribadian narapidana. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan filosofis dan nilai yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik di bidang pemasyarakatan atau pembinaan kepribadian narapidana. Pancasila sebagai dasar pelayanan publik bidang pemasyarakatan dalam konteks pembinaan kemandirian narapidana. Pembinaan kemandirian narapidana dapat didasarkan pada pengembangan spiritualitas dan nilai-nilai agama, membantu narapidana untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka untuk memotivasi mereka untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Pancasila sebagai dasar pelaksanaan pelayanan publik bidang pemasyarakatan dalam konteks pembinaan pelayanan pemasyarakatan. Pelayanan publik di bidang pemasyarakatan harus mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang inklusif di mana klien pemasyarakatan dari berbagai latar belakang dapat hidup bersama dalam harmoni dan saling mendukung. Pancasila sebagai dasar pelaksanaan pelayanan publik bidang pemasyarakatan, pelayanan tahanan, pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan. Dalam pelayanan terhadap tahanan, pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan, ini nilai spiritualitas dan keyakinan dapat diinterpretasikan dengan memberikan perlakuan yang manusiawi dan menghormati hak asasi manusia dari setiap individu sesuai dengan ajaran agama yang dan keyakinan dia anut.